Perhatikan contoh teks bacaan pertama. Tidur merupakan salah satu cara menjaga tubuh agar tetap sehat. Orang yang tidur 8 jam per malam bisa dipastikan lebih sehat dibandingkan orang yang sering bangun sepanjang malam. Tidur yang baik memulihkan sistem imun. Ketika tidur pulas di malam hari, kadar melatonin meningkat dan memperbaiki imunitas. Berdasarkan contoh teks bacaan pertama, kalimat utamanya berada di awal paragraf. Kata kunci pada paragraf teks bacaan pertama ini adalah tidur. Sehingga kita dapat menulis kesimpulan sebagai berikut. Tidur dengan waktu cukup dan berkualitas dapat melindungi diri dari penyakit. Contoh teks bacaan kedua. Pada era global, sumber daya manusia andal merupakan kebutuhan yang mendasar. Usaha untuk mendapatkan SDM andal dapat dilakukan melalui berbagai cara. Misalnya, melalui penataran, pelatihan, kursus, lokakarya, seminar, atau kegiatan sejenis. Cara yang paling efektif untuk menghasilkan SDM andal adalah melalui jalur pendidikan. Dengan mengikuti pendidikan tertentu, seseorang dapat belajar berdasarkan kurikulum terprogram dan hari efektif yang pasti. Pada contoh teks bacaan kedua, kalimat utamanya berada di awal paragraf. Kata kunci yang terdapat pada teks bacaan kedua yaitu sumber daya manusia. Bisa kamu perhatikan, pada teks bacaan yang kedua ini, di akhir kalimat dijelaskan bagaimana cara menyelesaikan masalah. Kita bisa menulis kesimpulan teks bacaan yang kedua, yaitu SDM yang andal dapat diupayakan melalui berbagai cara, antara lain cara pendidikan dan pelatihan. Contoh teks bacaan ketiga. Banjir merupakan bencana alam yang sebagian besar disebabkan oleh ulah manusia.
Banjir terjadi akibat adanya penyumbatan pada aliran air. Kebiasaan membuang sampah sembarangan menjadi faktor utama penyebab banjir. Sampah yang dibuang sembarangan ke sungai lama-kelamaan akan menumpuk dan menghambat aliran air sehingga terjadi banjir. Untuk mencegah terjadinya banjir, kebiasaan membuang sampah pada tempatnya harus ditanamkan kepada masyarakat sejak dini. Sekarang, pada contoh teks bacaan yang ketiga, kalimat utama terdapat pada awal paragraf. Selain itu, bisa kamu perhatikan pada akhir kalimat di dalam paragraf teks bacaan yang ketiga dijelaskan pemecahan masalah dari ide pokok yang terdapat pada teks bacaan yang ketiga. Sehingga kita bisa menulis kesimpulan teks bacaan yang ketiga, yaitu banjir dapat dicegah dengan melakukan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Kesimpulan merupakan pendapat akhir dari suatu uraian berupa informasi, baik berupa fakta, pendapat, alasan pendukung mengenai tanggapan terhadap suatu objek. Anak-anak kelas 5, perhatikan betul dalam membuat kesimpulan. Kalian harus mengetahui di manakah letak kalimat utama dan ide pokok pada setiap paragraf. Setelah itu, kamu dapat menggabungkan ide pokok dan kalimat penjelas menjadi kesimpulan. Dalam kalimat penjelas, biasanya dijelaskan proses penyelesaian masalah. Kamu boleh membuat kesimpulan menggunakan kata-katamu sendiri, namun tetap sesuai dengan fakta, pendapat, atau alasan pendukung, serta informasi lain yang sesuai dengan ide pokok atau gagasan utama dalam paragraf yang kamu baca. Perhatikan anak-anak, dalam menuliskan kesimpulan, berbeda dengan menulis kalimat utama atau ide pokok. Dalam menulis kesimpulan, kamu perlu menggabungkan ide pokok dan kalimat penjelas yang berisi pemecahan masalah atau alasan pendukung berdasarkan teks bacaan yang sesuai dengan paragraf yang kamu baca.